Tunggu dulu, sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Selamat menonton. Entrepreneurship bukan hanya sekedar memperoleh untung yang berlipat ganda, tapi juga usaha untuk memberikan nilai tambah. Masih di I'm Possible, inspirasi Ciputra di Entrepreneur. Dari impossible jadi I'm Possible. Pak Ci, banyak orang bilang generasi pertama yang membangun, generasi kedua yang menikmati, generasi tiga yang menghancurkan. Nah, bagaimana nih Pak Ci memastikan ini tidak terjadi di Ciputra Group? Oke. Itu memang pertanyaan yang baik sekali dan usaha saya untuk itu besar sekali. Perhatian saya supaya kita tidak jatuh pada generasi ketiga. Tapi saya membalik bahwa saya mengatakan pada mereka, marilah sama-sama kita membangun satu perusahaan keluarga yang kuat. Jadi sejak muda anak-anak saya, kita memberikan saham, kita langsung mereka berikan saham. Oke. Saham itu saya pegang 25%, istri saya 15%, 4 anak dan menantu saya masing-masing 15%. Oke. Nah, sejak muda bilang perusahaan ini milik kalian. Papa hanya sementara. Semua akan menjadi kalian punya. Demikian cucu-cucu. Dari muda kita selalu mengatakan, ini milik kalian. Dari papa akan jatuh kepada kalian. Jadi marilah kita membangun satu perusahaan yang kuat, yang besar. Yang terpandang, punya brand image yang kuat. Oke. Jadi dari pertama, dan jangan manjakan anak-anak. Luar biasa. Betul. Bapak Entrepreneur Indonesia ya. Tapi Pak Ci, kalau tadi kita kan sudah ngomong dengan generasi kedua, anak dan menantu dari Pak Ci, kayaknya nggak fair kalau kita nggak tanya langsung ke cucunya Pak Ci. Silakan. Hari ini hadir banyak ya Pak Ci ya? Ya. Oke, mungkin kita tanya dulu ke Cipta. Yes. Cipta, gimana rasanya jadi cucu dari seorang Pak Ciputra? Opa saya atau Pak Ci, itu sangat luar biasa tentunya. Dan sangat memberikan contoh yang luar biasa. Dan karakternya beliau itu juga luar biasa. Integritas itu suatu hal yang sangat penting bagi beliau. Jadi otomatis sebagai cucu tentunya ada beban, ada pressure. Tapi kita harus ingat terus bahwa Pak Ci adalah contoh kita. Jadi tugas kami lebih enteng karena paling utama adalah mengikuti beliau. Yang paling penting karakternya. Yang paling penting itu integritas lebih dari yang lain. Iya. Dan dari situ kita coba aja gitu. Dan itu yang harus ditularkan kepada generasi muda sekarang ya. Bukan hanya banyak protes tapi juga harus menghargai proses ya. Sekarang kita mau tanya apakah semua cucu itu harus di bidang properti Pak Ci? Oh tidak. Enggak ya? Kita tanya. Mereka memilih. Memilih? Memilih. Oke. Ya. Bisa ya, boleh ya? Ada Tapi pilihan juga ya? ternyata kebanyakan milih properti. Iya, karena memang udah jatuh cinta di sana ya dari kecil lihat. Oke, kita dengar lagi komentar ini dari Nara ya. Biasanya Pak Ci itu kalau kasih wejangan itu biasanya apa yang paling kamu ingat? Sebenarnya sih kalau sebagai cucu kita nggak begitu tahu bahwa opa itu kalau di luar kan sangat terkenal dan sangat populer. Kalau kita ngelihatnya sebagai opa ya memang very fatherly figure. Dan jadi apapun yang dia show ke kita dan dia yang beri selalu menasehatinya untuk lebih ke cara hidup. Dan nanti kalau sudah lebih besar baru lebih terasa gitu. Bahwa cara hidupnya karena dia membangun Ciputra Group sebagai family business ternyata applicable terhadap hidup bisnis kita untuk kerjanya. Jadi kalau saya terima apa yang dari Opa sih semuanya dari contoh-contoh kehidupan ya. Tadi Opa juga udah share sama Oma 63 tahun ya itu jadi role model ya dari sisi sayanya sih. Oke. Dan satu hal yang saya selalu salut juga dengan Pak Ci, ini bukan hanya masih sehat, pikiran, masih olahraga, masih terus produktif,
juga kekinian. Saya dengar-dengar Pak Ci ini juga hobi banget nonton YouTube. Oh ya, YouTube itu satu penipuan yang luar biasa. Sebab saya yang tentukan acara apa dan kapan saya nonton. Sedangkan di televisi dia yang menentukan acara dan kapan saya harus nonton. Berarti kekinian juga ya Pak Ci ya? Jadi tiap hari saya belajar di YouTube. Saya ingin belajar tentang apa saja saya bisa dapat di YouTube. Sehingga di rumah saya, di ruangan makan saya, tempat makan saya, itu ada 3 televisi. Di kamar saya ada 4 televisi. Jadi satu mengenai olahraga, satu mengenai warta berita, satu mengenai inovasi-inovasi untuk YouTube. Oh, satunya lagi Pak Ci untuk nonton I'm Possible. Betul. Judulnya itu luar biasa tuh, I Am Possible. Itu betul-betul harus dipegang, everything can be possible. Yes. Dan terakhir, selain begitu banyak hal, meluangkan waktu dengan keluarga, membuat universitas, satu hal Pak Ci juga sangat menikmati art, lukisan. Betul. Ini saya, lukisan itu akan peringatan 100 tahun Hendra Gunawan lahir. Dia saya mau koleksi kira-kira 55 tahun yang lalu. Saya lihat Hendra Gunawan, aduh luar biasa ini. Saya masih membeli. Saya beli masih murah. Sehingga terkumpul lebih dari 100 buah. Nah itu, oleh karena itu dalam surat korespondensi Hendra Gunawan, saya mengatakan semoga satu waktu saya akan bikin museum buat dia. Nah betul, sekarang ada museum Hendra Gunawan. Saya juga punya yayasan yang saya sangat benahi, yaitu Yayasan Jaya Raya. Jaya Raya yang menghasilkan bulu tangkis, menghasilkan Susi Susanti, ada 3 medali emas dari Indonesia, dapat 4 medali emas, 3 dari Yayasan Jaya Raya. Dan samping sekolah tadi adalah pendidikan entrepreneur. Dan itulah Pak Ci Putra, seorang developer yang bukan hanya membangun bangunan tapi membangun kota dan yang paling penting membangun sumber daya manusia, menelurkan entrepreneur-entrepreneur muda lainnya khususnya untuk di Indonesia. Pastinya 1 jam tidak cukup untuk belajar dari Pak Ci Putra dan semua itu sudah tertuang dalam buku biografi Pak Ci Putra, The Entrepreneur, ya. Dan bagi saya Pak Ci Putra bukan hanya seorang entrepreneur yang punya visi tapi juga punya hati. Lewat kisah hidupnya, kerja keras, karakter, iman, dan cinta yang sangat besar terhadap apa yang dilakukannya, beliau adalah sungguh sebuah contoh nyata dari impossible menjadi impossible. Okay. Dan malam ini izinkan saya untuk mengutip tulisan dari buku terbaru beliau. 3 pesan possible saya malam ini. Yang pertama, berjuanglah untuk mencapai sesuatu yang baik dalam hidup. Yang kedua, berjuanglah untuk bermanfaat dan berprestasi. Dan yang ketiga, berjuanglah agar setiap hal yang kita buat bisa memberi makna bagi orang lain, selain untuk diri sendiri. Karena hidup ini bukan tentang setinggi apa kita bisa mencapai sesuatu, tapi semampu apa kita bisa mengisinya dengan sesuatu yang berarti dan bernilai. Oke? Terima kasih sekali Anda sudah menyaksikan I'm Possible malam ini. Dan khususnya untuk Anda yang menyaksikan malam ini, ada hadiah spesial di akun Instagram kami @I'm_possible_metro_tv. Jadi untuk pemenang yang beruntung nanti akan mendapatkan buku terbaru dari Pak Ci Putra berjudul The Entrepreneur. Ya, jadi terima kasih sekali lagi. Saya Mary Riana dan Pak Ci Putra pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi I'm Possible.
Choose to elevate. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Ya, laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.